Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu nama saya Sinta Ferdila Armanta, yang berasal dari Teknologi Pangan dan Habitat Pertanian Universitas Gadjah. Kali ini saya akan menyampaikan dan berbagi ilmu mengenai bagaimana syarat masuk supermarket dan juga berfokus pada pembuatan limbah kita sebagai langkah. Jadi yang pertama, yaitu ada perizinan PJT dan juga syarat masuk supermarket sebagai upaya dalam pemberdayaan UMKM di dusun. Selanjutnya kita harus mengetahui dulu apa sih pentingnya hal yang disampaikan. Jadi untuk meningkatkan pendapatan dari hasil usaha atau barang yang diperdagangkan, perluasan target pasar dan juga pendistribusian barang itu harus diperhatikan. Supermarket itu menjadi salah satu tempat yang paling banyak dikunjungi oleh manusia sebagai konsumen, sekaligus menjadi target dari beberapa produsen barang ketika menempatkan barang mereka di sana. Jadi tidak heran kalau banyak barang dengan berbagai merek dan juga jenis terdapat di supermarket. Selanjutnya itu kita harus tahu apa sih syarat untuk masuk supermarket tersebut. Jadi kalau untuk jenis pangan ini ada yang pertama ada izin produksi atau legalitas. Dan juga ada keamanan pangan untuk menjamin gitu, supaya supermarket itu tahu kalau misalnya produk yang masuk ke dalam supermarket ini bisa dijual dengan bebas dan juga aman. Kedua ada labeling yang menyangkut beberapa informasi mengenai produk pangan tersebut. Yang ketiga ada pengemasannya sesuai, seperti memenuhi yang sudah dipersyaratkan oleh BPOM. Lalu ada jaringan mutu, jaringan distribusi, harganya yang kompetitif dibandingkan dengan brand-brand lainnya, sehingga dapat bertahan di pasaran, kemudian ada kesesuaian dengan di pasar, dan juga ada kerjasama. Selanjutnya, kita harus tahu legalitas. Legalitas itu yang paling sederhana, itu untuk UMKM itu adalah EIRT. Nah, PIRT atau pangan industri rumah tangga atau yang dikenal dengan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga atau SPPIRT ini merupakan jaminan tertulis yang diberikan oleh bupati ataupun wali kota terhadap pangan produksi industri rumah tangga pangan ini yang telah memenuhi persyaratan. Lalu kenapa sih apa urgensi dari pembuatan PIRT ini? Yang pertama itu dapat meningkatkan pendapatan karena dengan adanya izin atau legalitas ini dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, sehingga konsumen akan merasa lebih aman jika mengonsumsi produk pangan yang sudah memiliki izin. Kedua ada perluasan target pasar dan juga yang terakhir adalah meningkatkan kepercayaan konsumen. Selanjutnya yaitu jenis pangan apa aja sih yang bisa didaftarkan PYP-nya? Yang pertama yaitu adalah produk pangan olahan kering seperti daging, ikan, dan juga unggas. Kemudian ada hasil olahan sayur, kelapa, lalu ada tepung dan hasil olahannya, minyak dan lemak, selai, jelly, dan sejenisnya, lalu ada gula, kembang gula, dan madu. Selanjutnya itu ada kopi dan teh kering, lalu ada bumbu dan juga rempah-rempah. Nah, jenis pangan yang diinginkan untuk diproduksi ini eh, di, dideskripsikan pada lampiran dua yang merupakan bagian tidak terpisahkan. Yaitu adalah pangan yang diproses dengan sterilisasi komersial atau pasteurisasi. Yang kedua pangan yang diproses pembekuan dan penyimpanannya memerlukan memori beku. Lalu ada pangan olahan asal hewan disimpan dingin atau beku. Dan yang terakhir itu ada pangan diet khusus dan pangan keperluan medis khusus. Yaitu ada MPASI, booster ASI, formula bayi, formula lanjutan, dan juga pangan untuk penderita diabetes. Kedua, ada jenis pangan yang diizinkan memperoleh SPPI, yaitu pangan hasil proses produksi IRT di wilayah Indonesia, dan itu bukan pangan impor. Lalu yang terakhir pada jenis pangan yang mengalami pengawasan kembali terhadap produk pangan yang telah memiliki SPP IRT ukuran besar. Next itu adalah
bagaimana sih tahapan untuk pengajuan di SPPYRT? Pertama ada pemohon SPPYRT melakukan login ke website OSS atau bisa datang langsung ke DP MPTSP lalu input kelengkapan data di OSS sehingga nanti akan mendapatkan NIB atau nomor induk berusaha, nomor izin usaha. Lalu ada setelah mendapatkan NIB, kita akan login ke aplikasi SPPYRT dan juga unggah data produk atau perancangan label dan juga pernyataan komitmen. Lalu baru akan diterbitkan SPPYRT. Nah, penerbitan SPPYRT ini membutuhkan pengawasan terhadap pemenuhan komitmen. Itu syarat untuk mendapatkan SPPYRT ini adalah yang pertama, mengikuti penyuluhan keamanan pangan dan itu nanti ada post test mengenai keamanan pangan ini minimal didapatkan yaitu skornya 60. Lalu ada memenuhi persyaratan CPPBIRT atau cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga atau hygiene, sanitasi, dan dokumentasi. Dan yang terakhir yaitu adalah memenuhi ketentuan label dan iklan pangan. Lalu ini cara mendapatkan SPPIRT, pertama mengikuti penyuluhan keamanan pangan yang tadi sudah disebutkan di slide sebelumnya. Lalu apa sih yang harus diperhatikan? Oh ya, sebelumnya tadi kan di poin 2 ini disebutkan memenuhi persyaratan cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga. Nah ini dilakukan audit oleh tugas dari BPOM. Ini nanti ada beberapa eh, hal yang harus diperhatikan dan itu harus mencapai level 1 ataupun level 2. Nah, yang harus diperhatikan ini ada untuk mendapatkan SPPYRT ini, lokasi UMKM ini harus diperhatikan lokasi dan lingkungan produksinya. Yang kedua ada bangunan dan fasilitasnya, peralatan produksi, suplai air atau sarana penyedia air, fasilitas dan kegiatan hygiene dan sanitasi, kesehatan dan hygiene karyawan, pemeliharaan dan program hygiene dan sanitasi, penyimpanan, pengendalian proses, pelabelan pangan, dan juga pengawasan oleh tanggung jawab, lalu ada penarikan produk, pencatatan dan dokumentasi, dan juga ada pelatihan karyawan. Selanjutnya itu ada ketentuan produk minimal yang harus tercantum pada produk pangan yang mendapatkan PIRT. Yang pertama itu ada nama produk, ada daftar bahan yang digunakan atau komposisi dari produk tersebut, ada berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, awal bagi yang dipersyaratkan, ada tanggal dan kode produksi, keterangan kadaluarsa, nomor izin edar, dan juga asal-usul bahan pangan. Selanjutnya itu ada contoh label pangan olahan yang disampaikan oleh BPOM. Yang pertama ada di sini ada terletak nama dagang, nama produknya, ini gambar produknya jika diperlukan. Lalu ada hal yang juga yang untuk dipersyaratkan. Lalu yang harus ada itu ada nama dan alamat produsen. Sebelah sini ada nomor izin edar, lalu ada keterangan kadaluarsa, berat bersih, daftar bahannya atau komposisi. Lalu kalau misalnya mengandung alergen ini perlu digaris, perlu dicetak tebal dan juga ditambahkan mengandung alergen. Lalu ada informasi nilai gizi, lalu ada kode produksi dan juga studi baku. Lalu selanjutnya apa sih manfaat dari memiliki IRT? PIRT maksudnya. Yang pertama itu meningkatkan pendapatan, keberhasilan target pasar, dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Sebelumnya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Sebelum saya tutup, saya akan menyampaikan beberapa satu hal lagi mengenai tadi level 1 atau 2 CPPB IRT. Hmm,
Nah, jadi ini merupakan M yang diperiksa ya. Tadi yang sudah disebutkan dan juga hmm, ada level IRTP. Jadi level 1 itu frekuensi audit internalnya itu setiap 2 bulan dan level 2 setiap bulan. Jumlah penyimpangan maksimal untuk level 1 yaitu benar 1, mayor 1, serius dan kritisnya 0, tidak boleh ada. Dan juga level 2 itu frekuensi auditnya itu ada setiap bulan dengan jumlah penyimpangan maksimal untuk minor 1, mayor 2 sampai 3, serius dan kritisnya 0. Dan ini level 3 dan 4. Jadi untuk mendapatkan SPP IRT itu harus memenuhi syarat level 1 dan juga level 2 yang ada di sini. Ini bisa dilihat di Peraturan Kepala BPOM Republik Indonesia nomor HK03.23.23.04.12.2207 tahun 2012 mengenai tata cara pemeriksaan sarana produksi pangan industri. Sekian presentasi dan juga pembagian ilmu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.